Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini di hari Ahad kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan atau syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada bab taubat, ya. Sampai pada bab taubat atau bab yang kedua. Yaitu tepatnya pada hadis yang ke-15, ya. Pada hadis yang ke-15. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malikin Al-Ansari qadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqatu ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh Allah sangat bergembira dengan tobatnya seorang hamba dari salah seorang dari kalian. Ya, melebihi daripada bergembiranya salah seorang dari kalian yang jatuh dari untanya, lalu untanya itu pergi sehingga dia pun berada di tanah yang gersang bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Ya, artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu lebih bergembira daripada melebihi gembiranya seseorang yang berada di sebuah padang sahara, di tanah yang tandus. Ketika itu dia sedang mengendarai seekor unta, lalu tiba-tiba dia terjatuh dari untanya, lalu untanya itu pergi entah kemana, dan dia pun tertinggal di tanah tandus itu sendirian. Ya, artinya ini ada kisah lengkapnya, yaitu yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ya, begini kisahnya, saya bacakan lagi, ya. Riwayat Imam Muslim ini, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum
kana ala rahilatihi bi ardi falat fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi wa bainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha summa qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Ya, ini riwayat Muslim ya. Ya, yang tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ini lebih lengkap lagi kisahnya. Ya, yang artinya sungguh Allah sangat bergembira dengan tobatnya seorang hamba kepada Allah, ya, ketika hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang ketika itu berada di atas kendaraan untanya atau tunggangannya di sebuah tanah yang tandus, ya, atau di tanah yang gersang, lalu untanya itu pergi meninggalkannya dengan membawa makanan dan minumannya, maka orang tersebut pun artinya dia sudah pasrah akan kejadian tersebut. Fata syajaratan, lalu dia pun mendatangi sebuah pohon yang ada di situ, lalu dia tidur di bawah pohon tersebut, dan dia sudah menyangka dia tidak akan ketemu lagi dengan hewan tunggangannya yang telah pergi itu. Namun ketika pada saat demikian, ya, namun tiba-tiba dia artinya orang itu pun tertidur ya, tertidur beberapa saat, lalu dia terbangun, tiba-tiba di hadapannya itu untanya atau tunggangan itu sudah berada di hadapannya. Maka laki-laki itu segera memegang tali kendali unta tersebut atau tunggangan tersebut, kemudian dia berkata, ya, sambil karena begitu senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Orang ini pun salah mengucapkan kata-kata tersebut, ya, karena saking gembiranya orang tersebut. Ya, artinya karena saking gembiranya dia, ya, karena dia menyangka dia akan mati, ya, karena kan tunggangan itu pergi entah kemana dengan membawa segala bekalnya. Ya, tiba-tiba ketika dia terbangun dari peristirahatannya itu di bawah pohon, tiba-tiba di hadapan itu sudah ada kembali itu hewan tunggangannya. Karena saking gembira dia pun mengucapkan kata-kata yang salah, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Ini kata-kata yang salah kan? Ya, yang benar adalah, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Tapi ini dia ucapkan bukan karena unsur kesengajaan, tapi karena dia salah mengucapkan disebabkan orang tersebut sangat gembira sekali setelah dia menyangka dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan hewan tunggangannya itu yang telah pergi entah kemana. Ya, ini hadis yang akan kita bahas ya pada sore hari ini. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi tentang arti daripada hadis itu sudah saya jelaskan ya maknanya ya. Saya sudah terjemahkan makna daripada hadis tersebut. Ya, di sini ya, ikhwatal Islam, azakumullah, saya akan menyebutkan ini faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran daripada hadis yang tadi kami bacakan. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kepada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun seandainya kita banyak berbuat dosa, namun kita mau mengakui kesalahan kita dan dosa kita dan segera kita bertobat kepada Allah, maka Allah senang sekali kepada kita yang mana kita mau kembali kepada Allah, mau mengakui kesalahan kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan hadisnya, ya, tentu kita sebagaimana orang tersebut sangat saking gembiranya dia, ya, setelah dia menyangka tidak akan lagi ketemu dengan untanya dan dia menyangka dia akan mati di
tempat yang tandus itu yang sendirian itu tidak ada orang-orang, tidak ada makanan di situ, ya. Kemudian ketika itu kembali hewan tunggangannya dan dia segera memegang dengan erat-erat sambil dia mengucapkan kata-kata yang salah, maka Allah itu lebih gembira lagi terhadap kita. Jadi tatkala kita selama ini banyak berbuat dosa, kesalahan, tetapi kita mau kembali kepada Allah, mau kita bertobat kepada Allah, mau mengaku kesalahan kita, maka Allah pun insya Allah akan menerima tobat kita. Bahkan Allah senang sekali jika kita atau hambanya itu mau kembali kepada Allah setelah hambanya itu bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau kembali kepada Allah, kalau kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan menerima tobat-tobat kita. Bahkan Allah senang sekali. Bahkan melebihi senangnya orang tersebut yang telah mendapatkan untanya kembali setelah sekian lama, atau setelah dia menyangka dia tidak akan ketemu lagi dengan unta tersebut. Ikhwal Islam, azakullah. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya bukan berarti Allah itu butuh kepada tobat-tobat kita. Bukan berarti Allah itu butuh kepada amal-amal soleh kita. Iya, tidak. Allah itu tidak butuh kepada amal soleh kita. Iya, Allah tidak butuh kepada tobat-tobat kita. Tetapi kita yang butuh kepada Allah. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu suka untuk mengampunkan hamba-hambanya. Allah itu cinta untuk memaafkan hamba-hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amal-amal kita sebenarnya. Tapi justru kita yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hadis ini yang kita bisa petik bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita motivasi atau dorongan atau perintah untuk bertobat. Iya, perintah atau dorongan untuk bertobat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Allah suka kalau kita bertobat. Jadi sekali lagi kita ini manusia biasa ya. Pasti ada namanya kesalahan-kesalahan dan kekhilapan-kekhilapan dan dosa-dosa. Kita bukan malaikat yang tidak memiliki nafsu. Manusia ada nafsunya, ya ada godaan setan, ya. Jadi kita ini pasti bersalah, pasti berdosa. Tetapi Allah tuh suka kalau kita bertobat tatkala kita melakukan kesalahan. Bukan berarti kita mempermainkan tobat, ya, tetapi kita berupaya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Kita tekan kita punya nafsu kita arahkan, kita lawan setan. Tapi seandainya kita masih dikalahkan oleh nafsu kita masih dikalahkan oleh godaan setan, maka janganlah kita berputus asa. Tetapi segeralah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah suka mencintai orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tobat ini adalah kembali kepada merupakan kemaslahatan kita. Iya, merupakan kemaslahatan kita, kebaikan kita. Iya, bukan kebaikan untuk Allah. Allah tidak artinya tidak butuh kepada tobat-tobat kita, tetapi Allah mencintai tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petikan atau pelajaran yang kita bisa petik daripada hadis yang tadi yang kami bacakan, di hadis itu ya disebutkan tentang sifat Allah. Di antara sifat Allah itu Allah bergembira, ya. Jadi Allah SWT bergembira sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Sungguh Allah bergembira, kata Nabi. Berarti Allah itu memiliki sifat bergembira atau senang. Ya, tapi sekali lagi sifat bergembira atau sifatnya senangnya Allah, bahagianya Allah itu jangan kita samakan dengan sifat kita, dengan gembiranya kita, dengan bahagianya kita. Tidak sama. Ya, karena Allah itu adalah sang pencipta, sedangkan kita inilah makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah memiliki sifat, sebagaimana manusia memiliki sifat, makhluk-makhluk yang lainnya,
memiliki sifat, ya, tetapi sifatnya Allah itu ya tentu berbeda dengan sifat makhluk-makhluknya. Ya, sekali lagi Allah itu memiliki sifat, memiliki perbuatan-perbuatan. Ya, di antara sifat Allah adalah Allah itu bergembira, Allah senang. Tapi sekali lagi senangnya Allah, gembiranya Allah itu tidak sama dengan gembira dan senangnya makhluk-makhluknya. Ikhwatal Islam azakumullah, sebagaimana yang tertera dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Namun Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Sifat pendengaran Allah, sifat mendengar Allah, sifat melihat Allah itu tidak sama dengan sifat mendengar dan sifat melihatnya manusia. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Makhluk apa saja? Manusia kah? Jin kah? Malaikat kah? Tumbuh-tumbuhan kah? Hewan kah? Tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Tetapi ingat, Allah itu memiliki sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Ini ya, dalam ayat ini ditetapkan ada namanya sifat pendengaran, ada sifat penglihatan, kata sebagaimana dalam surah ini. Dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah itu memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Tapi sifatnya Allah mendengar, sifatnya Allah melihat tidak sama dengan sifat mendengar dan sifat melihatnya makhluk-makhluknya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah ya eh, pada hadis ini disebutkan juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya manusia itu ya artinya pasti bersalah ya. Ya sebagaimana tadi kisah orang tersebut ya, dia salah mengucapkan kata-kata ya. Dia mengatakan ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Ini kan salah kan? Ini adalah perkataan kufur sebenarnya, perkataan orang kafir ya, atau perkataan yang bertentangan dengan Islam. Ya, karena yang harus mesti yang kita ucapkan adalah ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Ya, tapi orang ini mengucapkan kata-kata itu tidak sengaja dia. Ya, kesalahan ucap namanya, kesalahan ucap. Kesalahan ucap itu tidak sengaja dia ucapkan kata-kata itu. Ya, beda kalau orang sengaja mengucap kata-kata itu ya maka orang tersebut ya adalah orang yang kafir. Masa dia mengatakan Allah adalah hamba dan dia adalah Tuhan? Ya, sebagaimana apa namanya Firaun ya. Kita tahu kisahnya Firaun itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nazi'at. Dia mengatakan Ana Rabbukumul A'la. Ya, Firaun mengatakan saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Firaun itu sengaja dia dengan kesombongannya dia mengucapkan kata-kata itu sehingga Firaun itu dicap dia sebagai orang yang kafir karena ada kesengajaan, ada kesombongan mengucapkan kata-kata itu. Masa dia berani mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, ya. Ikhwatal Islam azakullah. Adapun kisah dalam hadis ini yang tadi kami bacakan itu dia mengucapkan kata-kata ya Allah engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Itulah kata-kata yang tidak sengaja dia ucapkan karena kesalahan ucap, ya. Tidak ada unsur kesengajaan, ya. Maka meskipun kata-kata kufur yang dia ucapkan tapi karena tidak ada unsur kesengajaan maka dia dimaafkan, ya, maka dia dimaafkan, tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam a'azakumullah, yaitu terkait ya tentang penjelasan kita pada apa namanya pada eh, sore hari ini, ya, satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ya, kalau kita mau kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat-tobat kita. Oleh karena itulah, ya, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
bahkan Allah sangat senang sekali ya tatkala kita mau kembali kepada Allah, melebihi senangnya seseorang di antara kalian yang tadi yang kami sampaikan, yang terjatuh di padang Sahara yang luas, yang tidak ada di situ orang-orang, tidak ada di situ makanan dan minuman, ya. Namun ketika itu dia pun ya tiba-tiba melihat kembali tunggangannya, ya lalu dia pegang tunggangannya itu sekuat-kuatnya, ya, sekuat sekuat-kuatnya sehingga dia pun salah ucap mengucapkannya, dan Allah lebih senang, ya, melebihi senangnya orang tersebut, ya, bahkan sampai orang tersebut salah mengucapkan, begitu senangnya dia karena dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan hadis yang kita bahas pada hari ini, hadis yang ke-15 ini, memberikan kepada kita pelajaran yang berharga, bahwasanya kita hendaklah terus bertobat kepada Allah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Sebelum kami tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa secara langsung atau lewat room chat, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, kami anggap bisa dipahami ya. Hadis yang ke-15 ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, mudah-mudahan kita bisa terapkan, yaitu apa? Yaitu kita segera kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yakinlah Allah SWT sangat senang kalau kita mau kembali kepada Allah. Sekali lagi, kita pasti banyak berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan. Ya, kita bukanlah malaikat yang tidak pernah bersalah, kita manusia biasa, tetapi yang terbaik adalah kita segera bertobat kepada Allah tatkala kita terjatuh dalam lubang kemaksiatan ataupun perbuatan dosa. Demikianlah kajian hadis kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf pada para peserta kajian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita keikhlasan dan kesabaran di dalam mempelajari agama kita, di dalam mengamalkan amalan-amalan yang dan Allah yang Allah perintahkan dan nabinya perintahkan kepada kita. Syukran lakum, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira pada para ikhwah yang sudah bermajelis bersama kami meskipun lewat ruang Zoom ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri kajian hadis ini, ya. Insya Allah sebentar malam ada kajian tafsir kami jam 9 malam sampai jam 10 insya Allah. Ya, yang punya kesempatan bisa hadir dalam kajian tafsir kami. Adapun kajian tazkiyatun nufus, ya, karena waktu yang sangat mepet sekali ini, ya, kami lihat kondisi, ya, jika memungkinkan kajian tazkiyatun nufus ini bisa kami eh, laksanakan setelah sholat maghrib. Mudah-mudahan nanti kami lihat dulu keadaan. Kalau memungkinkan kami akan share linknya sebelum sholat maghrib. Ya, kita akan mengadakan kajian tazkiyatun nufus setelah sholat maghrib. Insya Allah kami upayakan. Adapun kajian tafsir insya Allah jam 9 itu insya Allah kita laksanakan. Demikianlah. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya dan kekhilafannya.
Ya, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.